Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya sebuah sumber yang, wah jujur, bikin saya penasaran banget. Ini sebuah perenungan harian dan temanya kasih yang sungguh-sungguh di era digital. Kena banget ya? Kena banget. Di zaman kita bisa peduli cuma dengan satu klik, kok rasanya koneksi malah makin dangkal ya? Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng, terutama buat Anda yang mungkin kurang familiar sama beberapa istilahnya. Betul-betul. Dan sumber ini menariknya nggak menyalahkan teknologinya loh. Justru teknologinya dipakai sebagai cermin. Cermin untuk bertanya, apa sih sebetulnya bahan bakar di balik semua tindakan kita itu? Bukan soal etiket online berarti ya? Bukan, ini lebih dalam. Jauh lebih ke dalam hati. Oke. Nah, bagian awalnya langsung ngebahas yang kita semua alami kan, kirim pesan dukungan lewat WhatsApp atau video call buat nguatin teman, kelihatannya kan bagus banget ya. Ya kelihatannya ideal. Tapi disitulah penulisnya kayak bilang, tunggu dulu. Jangan berhenti di situ gitu ya. Tepat. Seolah-olah semua tindakan itu cuma buahnya. Cuma yang kelihatan di permukaan. Akarnya, nah itu yang jadi pertanyaan. Akarnya, sumber ini mengutip teks kuno 1 Petrus yang bilang kalau kasih yang tulus itu datang setelah seseorang menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah itu dia. Tunggu, ini kedengerannya berat banget. Ketaatan kepada kebenaran. Bisa tolong disederhanain nggak sih maksudnya apa ya dalam konteks ini? Oke, sederhananya begini. Itu soal integritas batin. Apakah tindakan baik kita itu nyambung nggak sih sama apa yang benar-benar kita yakini? Atau cuma ikut-ikutan aja biar kelihatan baik gitu? Oke. Jadi bukan sekedar ikut tren. Persis. Dan untuk ngejelasin ini, sumbernya pakai analogi yang menurut saya kuat banget. Analogi soal 2 jenis benih. Nah, ini dia. Ada benih yang fana dan benih yang tidak fana. Betul. Kalau benih fana, saya langsung kepikiran nih. Misalnya, kita ikut donasi online. Karena semua orang di media sosial lagi rame-rame ngelakuin itu. Biar nggak ketinggalan, gitu. Itu termasuk... Contoh yang pas banget. Menurut sumber ini, benih yang fana itu motivasi yang nggak awet. Kayak rumput yang layu atau bunga yang gugur, tren, tekanan sosial, perasaan sesaat. Cuma sebentar aja ya? Iya. Bayangin aja resolusi tahun baru kan? Semangatnya di awal doang. Nah, sebaliknya, benih yang tidak fana ini digambarkan sebagai sesuatu yang hidup dan kekal. Maksudnya? Maksudnya, kasih yang lahir dari nilai inti yang kita pegang teguh. Sesuatu yang jadi kompas kita, nggak peduli lagi tren apa atau musim apa. Itu sumbernya dari dalam, bukan dari luar. Ini agak menohok ya. Jangan-jangan banyak interaksi baik kita di medsos, itu masuk kategori rumput yang layu tadi. Bisa jadi kan sumber ini juga menyinggung soal menjauhkan diri dari keterpaksaan dan kelicikan. Nah, kelicikan. Apakah contoh ikut-ikutan donasi tadi itu ada kelicikan terselubung? Kayak kita lebih peduli sama citra kita daripada sama orang yang dibantu. Bisa mengarah ke sana. Kelicikan di sini kan nggak selalu berarti niat jahat yang terang-terangan ya, tapi lebih ke motivasi yang nggak murni. Jadi pesan utamanya itu bukan mediumnya. Bukan soal WhatsApp atau pelukan langsung. Tepat, tapi soal sumber niat di baliknya. Apakah niat itu gampang layu, atau dari keyakinan yang, ya itu tadi, yang nggak lekang oleh waktu? Jadi kalau ditarik kesimpulannya, teknologi ini justru kayak kaca pembesar ya. Dia memperjelas apa motivasi kita yang sebenarnya. Kasih yang sejati, di era manapun, nilainya itu ditentukan oleh sumbernya. Pertanyaan sentral yang diajukan untuk Anda, untuk kita semua adalah, apakah kasih yang Anda tunjukkan itu lahir dari sesuatu yang dangkal, yang sementara, atau dari sesuatu yang Anda yakini sebagai kebenaran yang hidup dan abadi? Sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran nih. Ini terinspirasi langsung dari materi tadi. Silakan. Nanti saat Anda buka ponsel, mau kirim pesan, atau komentar, atau mungkin berbagi sesuatu, coba deh berhenti sedetik. Tanya ke diri sendiri, benih apa ya yang lagi mendorong jari saya buat ngetik ini? Apakah ini cuma rumput yang besok juga layu? Atau sesuatu yang lebih dalam dan abadi?